Halo guys, welcome back to my channel. Di video ini, aku mau mengenalkan teori kepribadian dari Gordon Allport. Teorinya itu membahas tentang keunikan individu loh. Kayaknya menarik ya. Makanya, simak terus videonya ya. Gordon Allport adalah seorang psikolog asal Amerika. Beliau dilahirkan pada tanggal 11 November 1897 dan wafat pada tanggal 9 Oktober 1967. Allport mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi dinamis dari sistem psikofisik manusia dalam menentukan caranya yang khas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta menentukan karakteristik perilaku dan pikiran seseorang. Teorinya Allport sering disebut dengan psychology of individual karena menurut Allport, setiap orang itu punya keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Bahkan, saudara kembar yang identik pun pasti berbeda. Mereka punya keunikan tersendiri. Jadi, kalau kata Allport, menggambarkan manusia secara umum itu seringkali tidak akurat. Jika ingin akurat, maka gambarkanlah manusia itu per individunya. Allport tidak setuju dengan teori psikoanalisis. Menurut Allport, manusia normal adalah makhluk rasional yang diatur, terutama oleh tujuan kesadarannya yang berakar di masa kini dan di masa depan, bukan di masa lalu. Prinsip dasar tingkah laku adalah terus-menerus bergerak dan mengalir. Karena itu, konsep utama teori kepribadiannya menyangkut motivasi yang membuat orang terus bergerak. Nah, Allport menyebut diri itu sebagai proprium, yaitu merujuk pada perilaku dan karakteristik yang dianggap manusia sebagai sesuatu yang sentral dan hangat, meliputi aspek-aspek kehidupan yang dianggap penting oleh seseorang dalam merasakan identitas diri serta peningkatan diri. Kemudian, di dalam proprium atau diri kita itu ada yang namanya predisposisi, atau karakter yang ada di dalam diri kita sebelum diekspos keluar, di antaranya sifat, kebiasaan, sikap, dan tipe. Yang pertama itu ada sifat atau traits, adalah tingkah laku berulang kali yang membentuk makna sama mengikuti rentangan stimulus tertentu atau sebuah keajekan tingkah laku meskipun keajekan ini tidak mutlak. Jadi, traits itu sebagai struktur neurosikis yang membimbing orang untuk bertingkah laku konsisten lintas waktu dan tempat. Misalnya, kalau kamu orangnya itu penyabar, maka ketika kamu sedang menghadapi segala fenomena yang berbeda, sifat yang keluar dari diri kamu itu ya kesabaran. Kemudian yang kedua ada kebiasaan atau habit. Habit itu seperti trait, namun hanya dipakai untuk merespon satu situasi atau stimulus dan pengulangan dari situasi atau stimulus tersebut. Beberapa habit dapat berkumpul membentuk trait. Misalnya, sejak kecil dibiasakan gosok gigi 3 kali sehari, cuci tangan sebelum makan, dan cuci kaki sebelum tidur. Artinya, sifatnya itu suka akan kebersihan. Yang ketiga, itu ada sikap atau attitude. Lebih umum dibanding habit, tetapi kurang umum dibandingkan trait. Attitude biasanya berhubungan dengan satu objek tertentu saja, dan bersifat evaluatif pro atau kontra. Misalnya, sikap seorang pria terhadap persamaan hak antara pria dan wanita mungkin bisa pro atau mungkin bisa juga kontra. Dan yang terakhir adalah tipe, yaitu kategori dan konsep yang jauh lebih luas. Tipe pengelompokan manusia itu dalam beberapa jenis atau model tingkah laku. Namun, analisis tipe sering membuat kehilangan pengamatan mengenai sifat keunikannya, karena tidak ada orang yang cocok dengan tipe secara sempurna. Tipe sering menjadi pembeda artifisial yang mengaburkan realita. Misalnya, siswa yang memiliki tipe introvert biasanya mempunyai trait pasif, menolak, mengikat diri dari lingkungan, dan salah satu di antara habitnya adalah duduk di tempat terpisah atau menyendiri, sedangkan attitude-nya itu seringkali tidak ramah atau kurang bisa bergaul. Selanjutnya, Allport membagi trait itu menjadi dua jenis, yaitu trait umum atau nomothetic trait, dan trait individual atau morphological trait atau personal disposition. Trait umum adalah karakteristik umum yang dimiliki oleh banyak orang. Biasanya digunakan untuk membandingkan orang dari budaya yang berbeda. Contohnya, cara berkomunikasi dalam suatu budaya tertentu. Orang Jawa cenderung lembut,
penurut, dan sopan dalam bertutur kata. Trait individual adalah manifestasi dari trait umum dalam diri seseorang sehingga selalu unik bagi orang itu. Sifat unik ini merupakan gambaran tepat dari struktur kepribadian. Nah, trait individual dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, disposisi kardinal, yaitu sifat luar biasa khas yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Disposisi ini sangat jelas, tidak dapat disembunyikan, karena tercermin pada semua tingkah laku orang yang memilikinya. Misalnya, orang yang memiliki sifat narsisme atau hedonisme. Namun, ketika istilah tersebut digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik orang lain, maka sifat itu menjadi umum. Yang kedua adalah disposisi sentral, yaitu kecenderungan sifat yang menjadi ciri seseorang dan menjadi titik pusat tingkah lakunya. Misalnya, pemaaf, pemarah, ambisius, jujur, senang berkompetisi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah disposisi sekunder, yaitu sifat yang tidak umum dan tidak relevan untuk menggambarkan kepribadian. Sifat ini tidak menyolok, jarang digunakan, dan hanya digunakan pada kesempatan khusus. Misalnya, A itu wanita yang sabar, namun pada suatu hari ada seorang teman yang menghina orang tuanya, maka A menjadi marah meledak-ledak. Kemudian, Alport mengembangkan teori motivasi. Semua disposisi personal merupakan sesuatu yang dinamis, yaitu memiliki kekuatan motivasi. Motivasi ini berasal dari kebutuhan dan dorongan dasar. Manusia adalah makhluk sadar dan rasional, berbuat berdasarkan pada apa yang diharapkannya dapat tercapai, bukan berdasar pada keinginan primitif atau pengalaman traumatik masa lalu. Motivasi merupakan hal yang mutlak dan harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas sehari-hari. Tanpa adanya motivasi, pekerjaan seseorang akan sulit untuk mencapai kesuksesan. 2 ciri motivasi dari Alport, yaitu menolak masa lalu sebagai elemen penting dari motivasi, serta pentingnya proses kognitif seperti tujuan dan perencanaan sebagai dasar motivasi. Dalam motivasi terdapat otonom fungsional, yaitu motivasi awal seseorang dapat berubah ketika seseorang menemukan hal baru dari kebiasaannya. Lalu, Alport membagi otonomi fungsional itu menjadi 2 jenis. Yang pertama, perseverative functional autonomy adalah kecenderungan suatu pengalaman mempengaruhi pengalaman berikutnya. Jadi, perilakunya itu berulang dan rutin. Misalnya, awalnya kita minum kopi karena ingin mengatasi rasa kantuk. Namun, lama-kelamaan, kita minum kopi bukan untuk mengatasi rasa kantuk lagi, tetapi karena kita sudah terbiasa untuk minum kopi. Yang kedua adalah appropriate functional autonomy, yaitu kecenderungan yang sesuai dengan inti kepribadian. Misalnya, awalnya X bekerja karena ingin mendapatkan uang. Ketika mulai bekerja, pekerjaan itu tampak membosankan. Namun setelah 1 tahun, X menyukai pekerjaan itu. Kemudian, bukan uang lagi yang menahan X di tempat kerja, melainkan pekerjaan itu sendiri yang menjadi motivasi dalam bekerja. Karena teori Alport ini terfokus pada keunikan individu, maka Alport menentukan 6 kriteria kepribadian yang matang, di antaranya perluasan perasaan diri, artinya mampu mengembangkan minat yang tidak egosentris serta aktif terlibat dalam aktivitas sosial, mengakrabkan diri dengan orang lain, artinya memiliki hubungan yang hangat dengan orang lain dan mempunyai kapasitas untuk mencintai dengan cara yang dewasa, intim, dan simpatik tanpa posesif maupun egois, serta mampu memperlakukan orang lain dengan sopan. Keamanan emosional dan penerimaan diri, artinya mampu menerima emosi diri dengan rasa aman tanpa tertekan, misalnya tidak menyembunyikan rasa marah, namun mengendalikannya dengan tepat dan tidak menyerah pada kekecewaan. Persepsi realistik dan keterampilan, artinya mampu berfokus pada masalah bukan pribadi, tidak membelokkan kenyataan agar sesuai dengan harapan. Contohnya, pembenaran diri atas kegagalan. Objektivitas diri, insight, dan humor, artinya mampu melihat diri secara objektif, dapat melihat hal-hal yang absurd dan mustahil dalam kehidupan, serta memiliki selera humor yang positif. Menyatukan filsafat hidup, artinya memiliki pandangan yang jelas mengenai tujuan hidup. Oke guys, sekian dulu ya untuk videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.